Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya? Ya. Tadi sudah melakukan pemanasan? Sudah. Sudah keliling lapangan? Sudah. Melakukan peregangan? Sudah. Ya, baik kalau sudah melakukan pemanasan. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan praktek pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Enggak ada Pak, nihil. Nihil ya, masuk Ya. semua ya. Baik, saya tulis masuk semua. Kemudian sekarang kita akan melakukan pembelajaran observasi atau praktek di bengkel. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran secara teori di kelas ya, di kelas. Nah, untuk bisa memaksimalkan teori-teori yang sudah Bapak berikan, hari ini Bapak mengajukan pembelajaran untuk langsung praktek di bengkel pemesinan fries di sini ya. Bagus. Kemudian untuk teknisnya nanti anak-anak akan dibagi menjadi sebanyak masing-masing ini menjadi 6 kelompok ya. Silakan anak-anak boleh bebas membagi PPT teman atau sesuai absen juga boleh bebas. Yang penting nanti bisa terbagi 6 kelompok. Terus setiap individu bisa membuat lembar observasi masing-masing ya. Silakan membuat lembar observasi masing-masing tentang yang pertama jenis mesin press, yang kedua perlengkapan yang digunakan dalam mesin press, yang ketiga bagian-bagian mesin press dan fungsinya, yang keempat jenis-jenis tool yang ada di bengkel yang biasa digunakan untuk pengerjaan nge-press. Di situ ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak ada. Baik, selanjutnya teknik yang selanjutnya agar nanti anak-anak bisa familiar dengan seluruh mesin press yang ada di bengkel kita. Teknisnya nanti setiap 15 menit sekali anak-anak per kelompok di rolling. Jadi yang ada di mesin press 1 pindah ke mesin press 2 dan selanjutnya. Paham? Paham Pak. Ya. Harapannya ketika kita sudah melakukan observasi di sini, anak-anak sudah familiar dengan mesin press. Baik itu bagian fungsinya, perlengkapannya, alat yang digunakan, ataupun langsung bagaimana cara menghidupkan mesin press. Nanti bisa bertanya ya, bagaimana cara melakukan pekerjaannya secara langsung. Meskipun kita belum belajar, namun siswa-siswa sudah bisa observasi secara langsung terlebih dahulu. Sehingga nantinya ketika kita melakukan pembelajaran praktek, siswa-siswa langsung familiar, langsung tahu, oh ini fungsinya untuk ini, fungsinya untuk mengerjakan ini, alatnya ini, ya, tidak terlalu banyak bertanya. Silakan nanti Pak Guru akan berkeliling di sini. Ketika masih ada bagian yang bingung atau alat yang bingung, fungsi pengerjaannya yang bingung, silakan bertanya langsung Pak Guru. Nanti Pak Guru jawab. Dan apabila Pak Guru, anak-anak semua menemukan ada hal yang berbeda seperti yang teori Pak Guru sampaikan kemarin, ya, silakan nanti dicatat di lembar observasi. Apa hal-hal yang berbeda yang Pak Guru kemarin di teori sampaikan? Silakan dicatat di lembar observasi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak Pak. Tidak ada pertanyaan. Baik, langsung kita mulai saja. Kita observasi mesin press di bengkel pemesinan ini. Silakan untuk ketua kelas bisa membubarkan masing-masing kelompok langsung menempatkan diri di tempatnya di mesinnya masing-masing. Paham? Paham. Silakan. Untuk melaksanakan tugas tanpa penghormatan, bubar, jalan. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Bisa diobservasi ya. Bagaimana sampai sini? Masih ada yang dibingungkan? Saya Pak, tanya. Ya, kelompok Mas Alfi. Silakan bertanya yang mana? Mau tanya Pak, kalau ini fungsinya untuk apa Pak? Ini. Oh, bagus sekali. Kemarin saya belum jelaskan ya. Belum. Bagian yang ini ya. Ini namanya bed lock atau pengunci meja. Jadi ketika kita mengerjakan benda dan misalnya kita mengerjakan pekerjaan yang presisi di sini, meja itu memiliki kemungkinan untuk bergoyang. Ini bisa bergoyang. Makanya
ada yang namanya padlock atau pengunci meja di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk mengunci meja supaya tidak bergoyang ketika kita melakukan pemakanan menggunakan spindle. Paham? Paham, Pak. Tuh, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Guru siap menjawab. Gimana kelompok Mas Theo? Apakah ada yang bingung tentang observasi mesin press vertikal ini? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tanya yang mana? Ini fungsinya untuk apa, Pak? Bagus sekali pertanyaan Mas Theo. Ada yang tahu? Yang lain loh, peserta yang lain? Mbak Laras tahu ini fungsinya untuk apa? Belum. Kemarin Pak Guru belum menjelaskan ini ya? Belum. Ya, kemarin hanya bagian-bagian pentingnya saja ya. Baik, ini namanya handle manual untuk mengatur ketika kita melakukan pekerjaan, misalnya mengbor. Ya, ini langsung otomatis bisa turun spindle ini, ya, bisa turun. Nah, ini untuk melakukan pengeboran seperti ini ataupun pengerjaan-pengerjaan yang lain. Ini juga ada ukurannya di sini. Kita tidak bisa mengatur dengan sumbu Z, ya, dengan sumbu Z ini naik turunnya. Kita juga bisa mengatur ketinggian dari pisau dengan melakukan penekanan handle spindle ini, arbor ini ya. Di sini pengaturannya, ukurannya. Biasanya ini digunakan untuk mengebor atau melakukan pekerjaan boring secara otomatis. Gitu. Paham? Mbak Laras, Mas Theo? Paham. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah bisa paham semua yang diobservasi? Apakah masih ada yang dibingungkan? Silakan ditulis ya bagian-bagiannya lengkap. Kalau bisa anak-anak kan semuanya bawa HP, bisa difoto bagiannya. Difoto nanti dilampirkan di lembar observasi. Ini bagiannya ini di mesin press nomor berapa? Fungsinya untuk apa? Cara menggunakannya seperti apa? Akan lebih bagus. Seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Kelompok 6 ini, ya. Ini kenapa biasanya pakai yang ini, Pak? Kan Ya. ini mesin milling. Ada yang tahu ini pisau apa kemarin? Pisau. Ayo, pisau apa? Kemarin Pak Guru sudah menjelaskan. Jelas. Lupa, Pak. Lupa. Pak. Ini namanya pisau and mill. mill. End mill ya. Tadi yang ditanyakan apa? Kenapa kok nggak seperti yang lain? Kan yang lain pada horizontal, Pak. Horizontal maksudnya? Kan yang lain itu arbornya itu horizontal, Oh. Pak. Kenapa ini pakai yang vertikal? Ya. Ini ya mesin khusus. Jadi ada beberapa mesin press yang sifatnya khusus. Yang tadi kelompok 5 itu mesin press horizontal. Ya ini memang jenisnya mesin press vertikal. Seperti itu. Bukan mesin press horizontal. Hanya ya jenisnya ini termasuk mesin press vertikal, bukan mesin press horizontal ya. Kenapa? Spindle-nya dan mejanya itu tegak lurus. Beda sama horizontal, jelas. Ya, Pak. Paham? Paham. Silakan diobservasi kembali. Oke, langsung berputar. Dalam 15 menit pertama bisa kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke kelompok 3 dan seterusnya ya. Berputar supaya nanti familiar semua. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Coba Mas Kale, Pak Guru mau tanya. Kan tadi udah observasi ya. Udah kemarin udah dijelaskan juga secara teori. Pak Guru mau tanya, coba. Ini fungsi dari ini untuk apa? Coba. Ada yang tahu nggak Pak Mas Kale? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak Ya, tahu. kemarin Pak Guru belum menjelaskan. Jadi Ya. jelaskan ya. Di- Ini adalah handle otomatis. Jadi mesin press selain bisa digerakkan secara manual seperti ini. Nah, ini gerakan meja sesuai sumbu X. Ya. Sini handle sesuai sumbu Y. Maju mundur. Dan ini sesuai sumbu Z. Nah itu. Jadi fungsinya bagian sini ini adalah untuk mengatur otomatis dari gerakan meja. Gerakan meja bisa dilakukan secara otomatis tergantung ada kecepatan otomatisnya. Di sini menggunakan transmisi roda gigi untuk pengaturan otomatisnya. Begitu Mas Kale. Nah,
Begini, ini adalah salah satu jenis mesin press horizontal kelompok Mas Gale. Bapak jelaskan sedikit ya. Cara menggunakan mesin press horizontal ini bisa, ini yang pertama spindle vertikal, ini bisa spindle horizontal, bisa diubah. Ini kerjanya, kepalanya bisa diputar. Di sini ada pengaturan sudutnya. Ini bisa diputar, ya. Dan spindle yang belakang sana bisa berputar ke sini dan bisa dipasang arbor untuk melakukan pengepresan horizontal. Ini yang namanya mesin press universal. Gitu. Paham? Ini ada tombol-tombolnya, tombol power, ini on, lihat. Tombol emergency. Ketika kita melakukan kesalahan atau dadakan, kita bisa langsung memencet tombol emergency, langsung otomatis kerja mesin terputus mati. Ini power on. Nah, ini di sini untuk menyalakannya kita bisa memutar dengan memencet tombol hijau yang ada di sini. Ini berputar searah jarum jam. Kita matikan. Biasanya di sini ada rem. Nah, ini adalah rem untuk pengereman. Nih. Ketika kita membutuhkan pemberhentian yang cepat, kita langsung mengerem. Ini berputar berlawanan arah jarum jam. Nah. Paham? Paham, Pak. Paham. Bagaimana kelompok yang lain? Bisa paham? Bisa. Bagus. Silakan diobservasi. Alat-alat perlengkapannya juga ya, jangan lupa ya. Ya, Pak. Kita bisa matikan. Ya, nanti langsung diputus arusnya. Bagus. Silakan kelompok yang lain. Apakah ada yang masih dibingungkan? Kelompok Mas Ucok, bagaimana? Paham? Cara mengoperasikan, cara menghidupkan mesin press atau mesin milling vertikal ini, paham? Oh, ini tanya ada, Pak. Itu ya? kenapa kok ada 2, yang tadi kok 3? Oh, baik. Ini bisa dilihat. Ya, anak-anak bisa dilihat di sini. Ini ada 2 tombol di sini. Yang ini berfungsi untuk mengatur apa? Yang namanya arah putaran. Bisa berlawanan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua ini untuk mengatur putaran cepat atau pelan. High itu cepat, low itu pelan. Begitu. Paham? Paham, Pak. Bentar, saya cari dulu. Nah, tombol emergency otomatis mati. Kita putar, otomatis on, langsung on ya. Coba kita coba. Sebentar. Berlawanan arah jarum Jam. press. Berlawanan arah jarum Jam. low, pelan. Kita putar yang searah jarum jam. Berhenti dulu, kita rem. Putar searah jarum jam. Kecepatan low. Kecepatan high. Paham anak-anak? Paham, Pak. Bagus. Oke. Itu berhubung waktunya sudah habis pembelajaran observasi pada hari ini. Silakan ketua kelas bisa membariskan seluruh anggota kelas di depan bengkel seperti tadi. Kita akan ada briefing penutupan. Ayo dibariskan. Sup, gerak. Tangan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Baik. Alhamdulillah pembelajaran praktek pada pagi hari ini sangat baik. Anak-anak sudah bisa melakukan observasi mesin press dengan sangat baik. Ya, sudah bisa melakukan bertanya apa yang belum paham bisa dilakukan sangat baik. Silakan lembar observasinya ditulis, dirapikan, nanti bisa dikumpulkan di meja Bapak. Nanti akan Bapak beri penilaian yang melakukan observasi yang paling bagus siapa. Ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan terkait mesin press?
sebelum nanti kita melanjutkan materi selanjutnya untuk kita akan mempelajari berbagai macam pengerjaan dan perhitungan yang ada di mesin press. Silakan untuk pengenalan mesin press, ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak, sudah paham semua? Sudah. Bagus sekali, anak-anak sudah paham semua dengan penjelasan Bapak dari teori-teori yang kemarin sampai sekarang observasi sudah terlaksana semua untuk pengenalan mesin press. Silakan nanti direview kembali, jangan sampai lupa ya. Ingat, Bapak mau mengingatkan sekali lagi, ketika anak-anak ke bengkel, jangan lupa memperhatikan K3. Ada yang tahu K3? Keselamatan kerja, Pak. Ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Saya ingatkan sekali lagi ya, besok-besok ini berhubung yang pertama. Besok-besok ketika melakukan praktek ke bengkel harus memperhatikan keselamatan kerja. Contohnya menggunakan sepatu safety, wear pack. Ketika kita praktek menggunakan mesin, menggunakan kacamata safety, menggunakan sarung tangan. Begitu ya anak-anak. Ya, memperhatikan poster-poster yang ada di bengkel. Apa saja yang harus saya patuhi. Jangan memegang spindle ketika spindle berputar. Jangan meninggalkan bekerja ketika mesin berputar, dan lain-lain masih banyak lagi. Begitu anak-anak. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Pertemuan pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Sampai ketemu di minggu depan. Kita nanti bertemu di teori selanjutnya di kelas. Terima kasih. Bapak akhiri, apabila Bapak dalam menyampaikan banyak kurangnya, banyak salahnya, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas bisa membubarkan barisan. Siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.